Ya Rabbana a'tarafna bi'annana iqtarafna wa anna. Gimana pandangan Islam mengenai bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini? Ada yang mengaitkan dengan kemusyrikan. Kita di Indonesia ini tinggal dalam sebuah kapal. Nama kapalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada satu orang yang melobangi kapal, diambilnya bor, dilobanginya lantai kapal, yang di atas senyum-senyum aja. Bro, ada orang melobangi kapal, biar aja, paling-paling yang basah dia, kita kan di atas. Ternyata ketika air masuk, engkau yang di atas pun akan tenggelam juga. Begitu dalam hadis Nabi. Maka kita jaga, kalau ada yang mengiklankan LGBT, pesta seks, zina, narkoba, dia sedang melobangi lantai kapal. Kita jangan diam. Yang ceramah, Ustaz, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tan'auna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Ustaz ceramah, khutbah, tausiah, pengajian. Yang punya kekuasaan, gunakan perda, peraturan daerah. Tidak boleh ada judi, tidak boleh ada rumah prostitusi. Buat dengan kekuasaan. Anggota legislatif, DPR, buatkan perda syariah. Yang membuatnya siapa? Anggota DPR, legislatif. Yang memilihnya siapa? Kita. Setelah ada payung hukumnya, barulah bapak-bapak dari TNI, dari Polri bisa menerapkannya. Ada namanya payung hukum. Oleh sebab itu, maka kita yang akan memilih mereka. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Nanti wujudkan Pilpres dan Pileg damai se-Indonesia. Allahu Akbar. Cinta NKRI, cinta santri, cinta Islam, wujudkan rahmatan lil alamin. Kita pilih wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang bisa melindungi kapal besar supaya tidak hancur. Karena kalau sudah hancur berperang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada yang untung kalau kita berkonflik, berkelahi. Na'udzubillah. Berbagai macam musibah, mulutnya tetap berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata dan berucap inna lillahi. Jangankan harta ini, jangankan anak ini, inna, tubuh kami, nyawa kami, diri kami, lillah, semua ini milik Allah, bukan punya kami, titipan Allah, bukan hak milik kami, pinjaman Allah, bukan ada kuasa itu dalam tangan kami, itu semuanya ada dalam genggaman kudrat iradat Allah. La haula wala quwata illa billah. Semua ujian itu hampir lulus umat manusia melewatinya. Tapi ada satu permintaan, karena kita amat sangat takut pada ujian ini. La taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan kami terkena musibah dalam masalah agama. Musibah terbesar bukan gempa bumi, bukan tsunami, bukan angin puting beliung. Yang paling mengerikan adalah la taj'al musibatana fi dinina. Jangan timpakan kami musibah agama. Maka ketika kita diminta berdoa mohon keselamatan, masyhur doa yang dihafal anak-anak kita, yang pertama kali dimohonkan adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Masalah badan sehat nanti belakangan. Masalah rezeki barokah nanti akan menyusul. Yang pertama kali dimintakan adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Karena agama inilah yang akan dibawa menghadap Allah. Ketika ujian agama itu datang dan tidak lulus, maka kita tidak diakui sebagai orang yang beriman. Walaupun mulutnya mengatakan
amanna. Walaupun dia tertulis sebagai orang beriman dalam catatan tinta di atas kertas menuliskan dia sebagai orang beriman, tapi tanpa dia sadari iman itu sudah lama lepas dari dirinya. Kenapa? Karena dia tidak lulus dalam musibah agama. Siapa yang agamanya dicaci maki, diinjak-injak, disumpah serapah, tidak bergeming sedikit pun hatinya untuk membela, tidak ada kata-kata benci yang terucap dari lidahnya, maka dia tidak beragama. Oleh sebab itu, Tuan Haji Abdul Karim Amrullah yang sudah lama meninggalkan kita, tapi sampai hari ini kata-kata hikmahnya ditulis dengan tinta emas, tetap relevan sampai kapanpun. Karena ungkapan itu diungkapkan oleh seorang yang taat beragama, dia mendapatkan ilham dari Allah. Keluarlah kata-kata, jika kamu tidak membela saat agamamu dihina, maka gantilah pakaianmu itu dengan kain kafan. Engkau tidak layak hidup di atas muka bumi Allah. Engkau tidak layak bernapas dengan oksigen dari Allah. Engkau tidak layak menyebut nama Allah. Karena kitab suci Allah, agama Allah direndahkan. Musibah terbesar adalah musibah